Dirjen Perbendaraan Bapak Evit Dwi Agustono, fungsional Pranata Komputer Muda, dengan judul paparan Omspan Dana Desa. Silakan. Sama ya, kurang lebih. Mohon izin memulai, Bu Moderator, Bapak sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian hadir secara langsung maupun yang hadir secara online. Mungkin kita akan langsung mulai dari materi tentang terkait dengan Omspan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian terlibat dalam penyaluran dana desa mulai tahun 2017, mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi Omspan. Jadi mungkin singkatannya adalah Online Monitoring Span. Jadi kok tidak ada dana desanya ya sepertinya ya. Memang seperti itu. Jadi memang pada saat dibuat Omspan ini mulai tahun 2010 pada saat itu untuk proses piloting dan roll out aplikasi SPAN. Jadi sebenarnya untuk fungsi Omspan sendiri, fungsi utamanya saat ini sebenarnya adalah untuk online monitoring. Artinya sebagai sarana untuk memonitor transaksi yang ada di SPAN, Sistem Perbendahara dan Anggaran Negara. Kemudian seiring dengan berjalannya dengan perubahan proses bisnis TKD terkait dengan dana desa dan pada saat itu drag fisik di tahun 2017 online monitoring span ini dikembangkan fiturnya, jadi ada transaksinya dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu semakin berat ya Omspan ini ya. Jadi kemudian kita melakukan proses migrasi. Jadi kalau yang di sebelah kanan itu ada Omspan, di Omspan TKD itu sudah ada jenis TKD baru yang disalurkan melalui KPPN. Jadi kedepannya untuk dana desa, kemudian dak fisik dan juga BOS yang sebelumnya menggunakan aplikasi Omspan, nantinya akan menggunakan Omspan TKD, di mana di dalamnya itu tidak hanya berbeda aplikasi, ya, tapi juga berbeda ekosistemnya. Artinya di situ sudah lebih menggunakan teknologi terkini terkait dengan proses pembuatan aplikasinya. Kemudian terkait dengan pengembangan aplikasi ini, kalau misalnya kita ada perubahan proses bisnis, kemudian perubahan PMK atau revisi PMK, itu biasanya kami dari DJPB pasti diajak untuk berdiskusi dengan temannya Pak Aris ini di DJPK. Jadi kami pasti ditanya kalau misalnya ada perubahan profil seperti ini, aplikasi seperti apa ini? Apakah mungkin untuk diaplikasikan dalam sebuah sistem, dan kemudian kami berdiskusi lebih lanjut. Oh, ini tidak bisa, harusnya seperti ini. Kami jadi pada saat pembuatan draft atau konsep RPMK, kami pasti diajak berdiskusi terkait dengan proses pembuatan sistemnya. Kemudian selanjutnya untuk user Omspan sendiri saat ini diakses di Dinas PMD. Jadi kalau memang sebelumnya di tahun 2017 sampai dengan 2019 itu user yang kami berikan hanya satu untuk Pemda, yang pada saat itu mungkin lebih banyak digunakan oleh BPKAD karena di dalamnya ada proses input penyaluran SP2D BUD. Karena pada tahun 2017 sampai dengan 2019 penyaluran dan desa masih melalui RKUD, artinya masih ada proses pembuatan SP2D di BPKAD-nya. Kemudian di tahun 2020 kita menambahkan satu role user di DPMD. Ini juga atas masukan dari teman-teman atau di KPPN dan Pemda bahwa yang terlibat dalam proses penyaluran dan pelaporan dana desa ini tidak hanya di satu dinas, artinya di dinas BPKAD saja. Artinya di Pemda itu ada dinas pemberdayaan masyarakat desa atau mungkin yang kita buat role-nya tuh di PMD. Walaupun penyebutannya sedikit berbeda di masing-masing daerah ya, tapi kita lakukan ada dua role di Pemda, role DPMD dan juga BPKAD. Kemudian selain di pengguna aplikasi Omspan yang utama, itu ada pengguna data yang lainnya. Di situ ada KPK, BPK dan juga Ijen dan juga BPKP. Artinya semua data dana desa yang diinput Bapak Ibu sekalian di aplikasi Omspan, apakah itu data penyaluran dan juga data penyerapan, itu semuanya dipantau oleh lembaga pemeriksa keuangan. Di situ ada KPK dan BPK dan juga Ijen. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin pernah menginstal aplikasi yang dari KPK yang disebut dengan Jaga Desa, mungkin itu datanya untuk dana desa diambil dari data penyerapan yang Bapak Ibu sekalian input di aplikasi Omspan.
Kemudian terkait dengan pemisahan DPMD dan BPKAD ini, yang untuk yang user DPMD itu terkait dengan proses pelaporannya, kemudian untuk yang BPKAD adalah untuk proses untuk penyalurannya terkait dengan input tagging atau tagging desa, kemudian upload dokumen persyaratan itu dilakukan oleh BPKAD. Kemudian next. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ini data yang ada di Omspan ini cukup banyak ya. Ini ada data penyaluran BLT desa, kemudian data penggunaan dana desa, kemudian data penyaluran dan daftar alokasi pagu, kemudian dokumen persyaratan penyaluran. Ini semuanya ada di Omspan dan banyak dari kementerian, salah satunya dari Kementerian Kemenko PMK meminta untuk disupport datanya terkait dengan data penyaluran. Jadi di beberapa kementerian memang ada mengembangkan aplikasi, salah satunya di dashboard desa yang dikembangkan oleh Kemenko PMK. Data untuk penyalurannya disupport dari aplikasi Omspan. Kemudian terkait dengan dokumen persyaratan ini juga beberapa kali pemeriksaan oleh BPK, kami juga diminta untuk menarik data semua data dokumen persyaratan untuk disampaikan ke pemeriksa ya. Jadi semua dokumen yang disampaikan oleh DPMD dan BPKD itu semuanya termonitor oleh pemeriksa. Artinya untuk proses penyaluran sampai dengan pelaporan itu semuanya dilakukan proses pemeriksaan. Jadi tidak hanya di Pemdanya yang diperiksa, kami juga diperiksa. Apakah kami juga mengembangkan aplikasi sesuai dengan peraturan yang diundangkan sesuai dengan PMK, itu juga dilakukan proses pemeriksaan. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk proses jumlah alokasi ya. Kemudian next saja. Sedikit flashback ya, di tahun 2015 sampai dengan 2016 proses penyaluran itu masih melalui terpusat, artinya dokumen itu disampaikan dalam bentuk PDF, mungkin melalui email atau mungkin diantar langsung ke DJPK untuk dilakukan proses penyaluran yang dilakukan oleh di KPPN Jakarta 2. Kemudian selanjutnya di tahun 2017 sampai dengan 2019 di next selanjutnya itu penyaluran sedikit mengalami perubahan yang cukup signifikan ya. Artinya Pemda untuk proses penyalurannya ini mengakses aplikasi Omspan, dan kemudian kalau Bapak Ibu sekalian lihat itu ada dua aplikasi atau sistem core di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di situ ada aplikasi Sakti dan juga aplikasi SPAN. Jadi kalau misalnya untuk yang di proses pembuatan SPP dan SPM-nya itu dilakukan oleh KPPN sebagai penyalur dana desa. Jadi di KPPN itu dipisahkan menjadi dua bagian ya. Jadi ada KPPN sebagai penyalur dana desa dan juga ada KPPN sebagai BUN. Jadi untuk proses pembuatan, kemudian pembuatan SPP, SPM, dan juga untuk proses validasi dokumen itu ada di KPPN yang sebagai penyalur dana desa. Kemudian setelah dokumen dinyatakan lengkap, petugas di KPPN akan membuat SPP dan SPM-nya. Selanjutnya untuk dilakukan proses upload di SPAN. Dan kemudian selanjutnya di tahun 2020 ada perubahan pada saat proses penyalurannya. Kalau yang sebelumnya harus mampir dulu ke RKUD, ini di tahun 2020 ini langsung ke rekening kas desa. Kemudian ada juga perubahan terkait dengan proses input data penyerapan. Kalau yang sebelumnya masih banyak menggunakan input manual di aplikasi Omspan, ini sudah mulai banyak Pemda yang menggunakan proses interkoneksi di Syscodesk untuk masuk ke aplikasi Omspan-nya. Jadi sebenarnya untuk interkoneksi ini sendiri sudah dimulai dari tahun 2019, dikembangkan bersama dengan BPKP dan juga Kemendagri, dan baru kemudian di roll out atau diluncurkan di tahun 2019. Kemudian selanjutnya persyaratan penyaluran dana desa ini mungkin sudah disampaikan sebelumnya ya di tahap 1, dan juga untuk BLT diminta untuk menyampaikan APBDes, dan kemudian sedikit yang membedakan adalah proses penghitungannya ya. Kalau misalnya di tahun sebelumnya jumlah KPM itu menentukan pertahapannya. Jadi kalau misalnya di tahun 2023 ini pertahapan itu sudah ditentukan di awal, karena dari awal sudah dipisahkan antara BLT dan juga non BLT-nya.
Kemudian di tahap yang kedua, di slide yang sebelumnya, selain dokumen persyaratan, itu juga ada dua kondisi, atau artinya ini yang harus dilakukan oleh Pemda ya di Omspan. Di situ ada proses penguncian data, karena di situ akan menentukan berapa besaran potongan yang akan dilakukan di tahap yang kedua, karena di situ ada proses pengalokasian sisa dana desa di tahun sebelumnya. Kemudian next. Ini adalah proses interkoneksi antara rekening di kas desa antara Omspan dengan Sakti ya. Ini sudah di next sekali. Di situ ada proses membaca data. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada perubahan rekening kas desa, ini yang dilakukan adalah tidak bisa langsung mengganti di Omspan-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bersurat ke KPPN untuk kemudian KPPN merekam di aplikasi Sakti, baru kemudian Pemda bisa mengupdate suppliernya di Omspan. Kemudian selanjutnya kertas kerja penyaluran dana desa. Ini kalau normalnya ada 3 kertas kerja. Kertas kerja tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kemudian ada kertas kerja tambahan yaitu untuk BLT desa dan juga untuk kertas kerja desa minus. Dan kemudian untuk potongan, ini ada 2 potongan. Jadi potongan untuk sisa dana desa yang tidak dialokasikan kembali. Ini kalau misalnya tidak ada sisa dana desa kemudian tidak dialokasikan. Kemudian ada potongan yang lintas tahun. Jadi maksudnya potongan lintas tahun adalah potongan yang tidak cukup diperhitungkan di tahun sebelumnya. Kalau misalnya potongannya cukup banyak, misalnya ada potongan 1 miliar, sehingga kemudian di tahun ini untuk tahap 2 dan tahap 3-nya mungkin hanya 600 miliar, 600 juta maksud saya. Dan kemudian 400 jutanya akan dipotong di tahun berikutnya. Ini menggunakan potongan lintas tahun. Dan kemudian di kelas kerja ini Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat progres ya. Artinya di situ ada proses Pemda, kemudian ada diajukan ke KPPN, dan kemudian apakah itu diterima atau kemudian ditolak oleh KPPN karena mungkin ada kesalahan. Ini bisa dimonitor dari kertas kerja penyaluran dana desa. Kemudian next. Kemudian kalau kita lihat struktur penyaluran dana desa ini ya, ini kalau kita lihat berbeda dengan tahun sebelumnya, yang mana minimal BLT tahun 2023 ini 10%, apabila dan kemudian 25% untuk maksimalnya. Kemudian untuk apabila 10% BLT, 15%-nya akan disalurkan bersamaan ya, bersamaan dengan tahap ketiga. Jadi nanti tahap 3-nya akan ditambahkan dengan selisih BLT yang direkam oleh Pemda KPM-nya. Kemudian ada surat dirjen dari kurang lebih di akhir Februari ya kalau nggak salah, itu dimungkinkan ada perekaman KPM di bawah 10%. Ini misalnya KPM-nya 6%, nah, ini 4%-nya ini tidak disalurkan alias ditahan di Erkun. Jadi yang disalurkan bersamaan dengan tahap 3 itu hanya sebesar 15%-nya saja. Jadi artinya ini mungkin sebuah kerugian juga ya kalau misalnya jumlah KPM-nya tidak mencapai 10% karena penyaluran dana desanya pasti tidak akan maksimal. Kemudian next. Kemudian ini adalah untuk manfaat penggunaan Omspan, kemudian bisa di next saja. Dan kemudian ini adalah untuk ini grafik ya, grafik akses aplikasi Omspan. Kalau kita lihat di sini yang cukup tinggi itu di antara jam 8 sampai dengan jam 3 sore.